Lu pernah nggak sih ngerasa bingung sama berita ekonomi? Kayak tiap hari ada headline gede, angka triliunan bertebaran, istilah-istilah rumit dilempar sana-sini. Tapi ujung-ujungnya lu mikir, ini maksudnya apa sih buat hidup gua? Nah, yang lagi rame sekarang itu soal Menteri Keuangan baru kita, Purbaya Yudhisadewa. Dari pertama kali dia dilantik, banyak yang bilang gaya dia beda. Nggak kayak pendahulunya yang cenderung main aman, Purbaya ini datang dengan strategi yang banyak orang sebut sebagai strategi gila. Gila karena berani, gila karena berisiko, tapi gila juga karena mungkin justru itu yang kita butuhin sekarang. Lu pasti penasaran kan, sebenarnya strategi gila itu apa? Kenapa semua orang ngomongin? Dan dampaknya apa buat lo dan gua? Nah, gua bakal ceritain ke lo dengan gaya ngobrol santai, biar nggak ribet tapi tetap nyampe esensinya. Sejak awal masuk, Purbaya langsung bikin gebrakan. Bayangin aja, baru 2 minggu jadi menteri, dia langsung ngeluarin kebijakan gede. Ngucurin likuiditas 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara. Alasannya simple, katanya biar bank punya amunisi lebih buat kasih kredit produktif ke rakyat, terutama buat sektor perumahan, UMKM, dan usaha kecil. Kedengarannya keren kan? Tapi ternyata ini bukan sekadar mindahin duit. Dia juga ngasih syarat, dana itu nggak boleh dipakai buat beli surat utang negara, nggak boleh cuma jadi investasi aman buat bank, tapi harus disalurin ke ekonomi nyata. Jadi uang itu harus kerja, bukan tidur. Kalau lo pikirin, ini kayak lo punya tabungan gede, terus lo putusin buat nggak disimpan aja, tapi dipinjemin ke temen lo yang lagi mau buka usaha. Ada risiko, iya, tapi ada peluang buat berkembang juga. Nah, disinilah banyak orang mulai debat. Ada yang bilang langkah Purbaya ini cerdas, karena ekonomi kita memang lagi lesu, daya beli melemah, dan bank cenderung main aman. Tapi ada juga yang bilang, waduh, hati-hati bro. Soalnya kalau uang segitu besar digelontorin, terus penyalurannya nggak tepat, bisa bikin inflasi, bisa bikin rupiah makin tertekan, apalagi dunia lagi nggak stabil, lu tahu sendiri, kurs dolar lagi gila-gilanya, harga komoditas fluktuatif, dan negara-negara lain juga pada kencengin sabuk pengaman. Jadi wajar aja kalau ada yang nyebut strategi ini sebagai taruhan besar. Tapi Purbaya nggak berhenti di situ. Dia juga ngegas dengan stimulus baru senilai 16 triliun lebih buat berbagai program sosial dan produktif. Ada bantuan pangan, ada magang buat fresh graduate, ada diskon iuran jaminan sosial buat ojol, ada proyek padat karya, sampai pembangunan perumahan rakyat. Semua ini katanya biar roda ekonomi rakyat kecil tetap muter. Gue lihat sih idenya cukup mulia. Karena dia sadar kalau ekonomi makro bisa bagus di atas kertas, tapi kalau ke rakyat bawah nggak kebagian napas, ya sama aja bohong. Lagi-lagi, ada yang apresiasi, ada juga yang skeptis. Skeptisnya gini, emang bisa program-program kayak gini ngangkat ekonomi dalam jangka panjang atau cuma efek sesaat aja? Selain urusan dana segar, Purbaya juga berani nyentil soal pajak. Lu ingetkan dulu ada aturan warisan dari Sri Mulyani soal pajak UMKM online? Nah, Purbaya mutusin buat nunda itu. Katanya, kondisi sekarang belum tepat buat nambah beban pedagang kecil dan pelaku e-commerce. Buat sebagian orang, ini langkah populis, bahkan bisa dibilang cari simpati. Tapi kalau lo lihat lebih dalam, ini juga sinyal bahwa dia pengen bangun kepercayaan dulu. Jangan sampai pemerintah malah jadi kayak tukang palak di mata rakyat. Dan di sisi lain, dia malah ngejar pajak dari korporasi besar dan orang-orang kaya yang selama ini sering lolos dari kewajiban. Targetnya gede banget, sampai 60 triliun rupiah dari para penunggak pajak. Kalau beneran kejadian, ini sih bukan cuma bikin kas negara tambah tebal, tapi juga kasih rasa adil buat rakyat kecil yang udah taat bayar pajak. Nah, lu mungkin juga pernah dengar kontroversi dia soal cukai rokok. Dia sempat bilang kebijakan cukai selama ini kayak Fir'aun, kejam dan mencekik. Pernyataan ini bikin heboh, banyak yang protes, banyak juga yang setuju. Tapi intinya, Purbaya pengen bilang bahwa regulasi jangan cuma ngelihat angka penerimaan negara, tapi juga ngelihat dampak ke rakyat kecil, terutama buruh pabrik, petani tembakau, sampai warung-warung kecil. Apalagi dia juga bilang bakal gencarin razia rokok ilegal bahkan sampai ke marketplace dan warung. Jadi bukan cuma nyari duit dari cukai, tapi juga nyoba bikin aturan mainnya lebih fair. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi penting. Purbaya itu sering nyebut istilah reflasi. Apa sih maksudnya? Simpelnya, dia mau dorong permintaan masyarakat biar ekonomi nggak stuck.
Kalau selama ini kebijakan cenderung ngerem dengan alasan jaga inflasi, Purbaya mau injek gas dikit. Dia yakin konsumsi domestik kita gede banget, jadi kalau orang-orang dikasih ruang buat belanja dan usaha, ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Targetnya bahkan bisa sampai 6-6,5%. Ambisius? Iya. Mustahil? Nggak juga, asal semua faktor mendukung. Tapi lo tahu sendiri, masalah klasik Indonesia bukan cuma di konsumsi, tapi juga di produktivitas, birokrasi yang ribet, sampai korupsi yang masih merajalela. Nah, disinilah tantangannya. Strategi gila doang nggak cukup kalau pondasi strukturalnya masih rapuh. Tapi yang gue suka dari gaya Purbaya adalah dia berani ngomong blak-blakan. Dia bilang jabatan Menko itu nggak gampang, banyak kepentingan yang harus dihadapi, tapi dia nggak mau sekadar jadi penonton. Gue rasa ini penting, karena rakyat sering capek lihat pejabat yang cuma baca teks atau ngomong aman. Kadang kita butuh pemimpin yang ngomong apa adanya, walaupun itu bikin panas kuping sebagian orang. Dan ini juga alasan kenapa berita tentang dia selalu trending, karena setiap langkahnya memicu reaksi. Ada yang dukung, ada yang kritik, tapi nggak ada yang cuek. Dan dalam politik maupun ekonomi, lebih baik bikin gaduh daripada tenggelam nggak kedengeran. Tapi gini loh, gue nggak mau lu terjebak euforia. Lu jangan langsung mikir, wah Purbaya pahlawan ekonomi kita, atau sebaliknya, ah ini cuma gaya doang. Kuncinya adalah nunggu bukti nyata. Apakah 200 triliun rupiah itu beneran turun ke rakyat? Apakah stimulus 16 triliun beneran bikin daya beli naik? Apakah orang kaya beneran bayar pajak? Waktu yang akan jawab. Dan disitulah peran lo juga penting. Karena ekonomi bukan cuma soal angka APBN, tapi juga soal bagaimana lo ngatur keuangan pribadi. Gimana lo bisa adaptasi dengan kondisi yang berubah. Kalau lo cuma nyalahin pemerintah tanpa berusaha perbaiki diri, ya lo bakal ketinggalan. Tapi kalau lo melek informasi dan bisa ambil peluang dari kebijakan ini, mungkin lo justru bisa naik kelas. Gue juga pengen lo ngerti bahwa kebijakan kayak gini nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu sinergi. Pemerintah bikin aturan, bank kasih kredit, pelaku usaha berani ekspansi, rakyat berani konsumsi, dan investor percaya buat naruh duitnya di sini. Kalau salah satu macet, rantai ekonomi bisa patah. Nah, di titik ini, peran komunikasi jadi penting banget. Gua rasa salah satu PR besar Purbaya adalah gimana dia bisa terus jelasin ke rakyat dengan bahasa yang gampang dipahami, bukan sekadar istilah teknis. Karena kalau rakyat nggak ngerti, mereka bisa salah paham, dan itu bisa jadi bumerang. Apalagi di era medsos kayak sekarang, satu kalimat bisa dipelintir jadi 1000 arti. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari strategi gila Purbaya ini? Pertama, keberanian itu perlu. Kadang lo harus ambil langkah out of the box buat keluar dari masalah besar. Kedua, risiko itu nyata, dan lo nggak bisa abaikan. Jadi setiap kebijakan harus dipantau, dikritisi biar nggak kebablasan. Ketiga, perubahan butuh waktu, dan kita harus sabar ngelihat hasilnya. Jangan berharap ekonomi berubah semalam, karena masalah yang kita hadapi udah menumpuk puluhan tahun. Yang terpenting, kita sebagai rakyat juga jangan apatis. Kita bisa mulai dari hal kecil, melek informasi, mendukung usaha lokal, bayar pajak dengan benar, dan terus belajar biar kita nggak gampang goyah setiap kali ada krisis. Dan terakhir, gue pengen tutup dengan sesuatu yang lebih personal. Ekonomi itu bukan cuma soal angka-angka di berita. Ekonomi itu soal gimana lo bisa kasih makan keluarga lo, gimana lo bisa nyekolahin anak lo, gimana lo bisa punya harapan buat masa depan. Jadi kalau ada menteri keuangan baru dengan strategi yang orang bilang gila, jangan cuma jadi penonton. Jadilah bagian dari cerita ini. Karena perubahan gak akan datang dari atas aja, tapi juga dari bawah. Dari lo, dari gue, dari kita semua. Jadi tetap kritis, tetap semangat, dan tetap percaya bahwa kita bisa bikin keadaan lebih baik. Kalau lo suka cara gue jelasin hal kayak gini, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita penting lain tentang ekonomi dan kehidupan kita sehari-hari. Karena ujungnya semua ini balik ke satu hal, masa depan kita nggak boleh digadaikan, harus kita perjuangkan bareng-bareng,